Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pokok masalah. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara membuat ulangan harian bentuk pilihan ganda dengan format bentuk tabel ataupun kolom. Nah, di sini contohnya seperti ini, tapi ini contoh pemakaian pembuatan yang kurang begitu praktis. Yang pertama saya akan memakai dalam bentuk kolom. Ini kolom seperti ini, tapi ini contoh yang kurang tepat. Nah, saya contohkan bikin baru saja. Untuk pembuatan soal pilihan ganda dalam bentuk kolom, yaitu satu lembar isi 2 kolom. Nah, caranya untuk judulnya saya dituliskan terlebih dahulu sebelum membuat kolom. Untuk mempercepat saya kopikan saja. Nah, seperti ini. Judulnya ditulis dulu sebelum kita membuat kolom, maksudnya agar dia berada di tengah halaman, seperti ini. Sedangkan besar kecil bisa diatur termasuk kapitalnya, huruf kapitalnya juga bisa diatur menjadi kapital semua dengan pengaturan di sini, cengces. Sedangkan seandainya berikutnya, soalnya mau dalam bentuk kolom, untuk membuat kolom di sini, posisikan kursor yang pada posisi yang tepat, kemudian pilih layout, kemudian pilih to kolom. Nah, inilah yang kadang sering pada keliru. Nah, pada saat kita langsung memilih to kolom, otomatis seluruh halaman tersebut menjadi 2 kolom. Perhatikan judulnya sekarang. Nah, dia akan bergeser ke kolom yang sebelah kiri. Nah, saya undo. Itulah yang sering terjadi kekeliruan pada saat pembuatan kolom. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pada saat layout, pilih di sini pilih more kolom. Ya, more kolom. Nah, terus to kolomnya di sini. Nah, di sinilah diterangkan bahwa apply to itu diaplikasikan ke this point forward. Berarti dari titik ini ke depan. Nah, kayak gini oke. Berarti cuma dari titik inilah dia terbagi menjadi 2 kolom, yaitu kolom kiri dan kolom kanan. Sedangkan judulnya masih tetap di tengah. Disinilah kita bisa menuliskan soal-soalnya. Sebagai contoh ini akan saya kopikan saja. Untuk membuat penomoran kita tinggal menekan angka 1, kemudian titik spasi. Dia otomatis menjadi numbering. Nah, setiap penomoran dia itu selalu lari ke kanan 1 tab. Nah, untuk mengembalikannya kita tekan decrease ini. Nah, inilah nomor 1. Nah, setelah kita selesai mengetikkan nomor 1, kita tekan enter saja, otomatis di situ kalau memang numbering muncul nomor 2. Nah, ini jangan dihiraukan, biarkan saja. Kita kembali saja langsung ke baris nomor 1, baris terakhir. Nah, baru kita menekan enter. Nah, di situ muncul angka 2, angka 2-nya inilah yang dihapus. Kita hapus. Baru kita menuliskan pilihan gandanya, misalnya A titik, nah dia jadi bullet numbering lagi. Seandainya ada kelebihan numbering yaitu D, kalau memang dibutuhkan ditulis tergantung jumlah pilihan gandanya. Kalau memang tidak dibutuhkan dihapus. Kita kembali ke nomor berikutnya dan begitu terulang setiap nomor. Nah, saya kopikan nomor 2-nya. Ini terulang lagi. Begitu seterusnya sampai akhir. Nah, ini akan saya tuliskan percepat saja. Nah, di sini setelah kita sampai pada akhir dari kolom tersebut, maka dia otomatis akan meloncat ke kolom sebelahnya. Nah, perlu diketahui di sini, ini adalah contoh membuat soal. Jadi bukan contoh soal. Ya. Jadi intinya bukan contoh soal, tapi contoh bagaimana cara membuat soal. Nah, di sini kita lanjutkan saja untuk yang ke-7. Nah, di sini untuk menyisipkan gambar itu juga mudah sekali, tinggal kita persiapkan gambarnya. Gambarnya yang akan kita sisipkan, misalnya caranya insert, picture, terus posisi gambar berada di mana.
Ya, posisi gambar berada di mana? Misalnya saya mau menyisipkan gambar ini, nah, kita tinggal sisipkan saja, besar kecilnya disesuaikan. Setelah menyisipkan gambar mudah sekali, tinggal insert picture. Nah, tapi seandainya gambar itu sudah berada di buku, ya sudah berada di buku, contohnya sudah berada di tik atau berada di lembar kerja, contohnya seperti ini. Ini kalau memang berupa gambar seperti ini, sudah ada di tempat yang lain, bisa langsung diklik terus di copy saja dengan menekan Ctrl C, kemudian kita posisikan ke sini. Berarti di sini kita bisa membuka dua lembar kerja sekaligus, yang satu sebagai sumber untuk di-copy, yang lain sebagai yang pokok untuk dikerjakan. Nah, kemudian di sini gambar, posisi gambar defaultnya adalah dia square. Nah, berarti dia tidak mau menyatu dengan teks. Nah, agar gambar itu bisa menyatu dengan tag atau bisa bergeser sesuka kita, itu di wrap tag kita pilih in front of tag. Ya, kita pilih in front of tag, berarti dia di depan tag seperti ini. Nah, ini kita bisa mengoperasikannya dengan bebas. Nah, kemudian jika pada numbering maupun bullet tidak ada huruf apapun semacam ini berupa gambar sehingga teksnya kosong, kalau dianggap kosong berarti dia akan hilang numberingnya ataupun bulletnya. Nah, untuk mensiasatinya, kita bisa memberikan kolom kosong seperti spasi, kemudian enter. Nah, itulah berarti setiap kolom numbering yang kosong dan kita bermaksud untuk tidak menghapusnya, kita dengan memberikan spasi baru enter. Yang tidak terpakai dihapus, yang B kita bisa mengcopy ataupun menyisipkan gambar lagi. Kalau mengcopy berarti kita klik gambar yang ada di sini, kita pilih ini. Kita wrap tag, pilih in front of tag. Begitu seterusnya cara membuat dengan kolom. Nah, cara membuat dengan kolom seperti itu, berarti kita nanti akan saya selesaikan saja, tapi saya akan percepat. Itulah cara pembuatan soal pilihan ganda dengan mempergunakan kolom. Nah, jika kita mau continue berupa kolom terus sampai halaman berikutnya, kita juga di sini akan continue ke halaman berikutnya berupa kolom. Namun, jika kita akan mengakhiri halaman ini dan halaman berikutnya berupa judul lagi semacam ini sehingga dia tidak berupa kolom, maka di akhir dari nomor 10 ini kita tekan lagi layout. Untuk mengakhiri ya, kita tekan lagi kolom, kita tekan lagi more kolom, ya pakainya more kolom, jangan langsung 2 kolom. Nah, di sini this point forward, kita klik lagi this point forward, berarti dari sini ke depan 1 kolom lagi. Nah, kemudian baru kita tekan OK. Nah, inilah berarti dari sini ke depan sudah 1 kolom lagi. Saya buktikan dengan menekan ini, saya pindah ke tengah, dia menjadi 1 kolom lagi. Itulah cara pembuatan dengan kolom. Berikutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan soal pilihan ganda dengan mempergunakan tabel. Alternatif kedua yaitu dengan mempergunakan tabel. Caranya hampir sama. Kita tuliskan judulnya, saya kopikan saja ini. Kemudian di sini kita ketikkan tabelnya. Saya backspace dengan menyisipkan insert tabel. Nah, di sini tabelnya kita butuhkan 2 kolom. Nah, ini bisa diatur ulang. Lebarnya bisa disesuaikan agar lebih lebar. Agar kolom rata tengah, tekan kolomnya dengan menaruh kursor di posisi luar tabel, klik center. Seandainya menginginkan jeda, di samping dengan membuat 3 kolom juga bisa dengan menyisipkan kolom seperti ini. Kita sisipkan, kita
kita persempit. Tadinya bisa juga dengan langsung membuat 3 kolom. Inilah jika mempergunakan tabel. Untuk memulainya sama, kita tekan angka 1, strip, spasi, dia akan menjadi numbering. Untuk menggeser ke kanan agar tidak meloncat, kita tekan decrease indent. Nah ini, kemudian kita tuliskan, menuliskannya juga sama. Proses berikutnya sama, itu kita menuliskan tinggal ABC-nya dan seterusnya sama, baik mempergunakan kolom maupun mempergunakan tabel. Saya copy saja biar lebih cepat. Hasil copy and numbering biasanya dia continue dari sumbernya. Nah, agar tidak continue, kita klik saja ini, kita copy pointer, terus kita arahkan ke yang diinginkan. Nah, otomatis dia continue dari sebelumnya. Untuk mengcopy banyak, kita double klik pointer ini. Nah, terus kita klik-klik saja ini. Begitu juga kolom yang sebelahnya. Jika dirasa pengoperasian dengan tabel lebih mudah, bisa dioperasikan dengan tabel. Sedangkan agar baris tabel tidak kelihatan, tidak bergaris, kita klik saja di luar, kita pilih border, kita pilih no border. Nah, sedangkan baris titik-titik ini cuma garis bantu yang tidak terlihat jika dicetak. Nah, ini dibuktikan dengan di preview di sini, preview. Ini halaman keduanya saya perbesar. Ini tidak ada garisnya, soalnya cuma garis bantu. Itu cara membuat soal pilihan ganda baik dengan tabel maupun dengan kolom. Kalau yang tidak dengan kolom, langsung satu halaman penuh, mungkin tidak perlu diajari juga sudah pandai. Kemudian untuk mendistribusikan soal ini kepada para siswa, di mana para siswa tidak selamanya punya program pengolah kata baik Word maupun WPS Office, kita bisa membagikannya dalam bentuk PDF. Nah, caranya di sini pilih saja salah satu, yang satu mau saya hapus. Untuk menyimpan dalam bentuk file Word itu mudah sekali, tinggal save, di browse, misalnya saya taruh di dokumen, tinggal ketik ulangan harian 2, simpan. Dia tersimpan dengan nama ulangan harian 2, yang ini juga bisa dikirim lewat WhatsApp. Nah, cuma kendalanya tidak semua orang tua siswa atau wali tidak menginstal program WPS Office ataupun Word. Nah, yang lebih populer pada HP itu menginstal PDF. Lah, agar file Word ini tersimpan dalam bentuk PDF, kita simpan dalam bentuk PDF. Caranya di sini file, Shift as, di sini browse, posisinya bisa sama. Pada Shift as tipe, di sini kita klik, kita pilih PDF. Nah, kita klik PDF, kita simpan, save. Nah, otomatis di sini filenya sudah tersimpan dalam bentuk PDF yang lebih mudah untuk didistribusikan ke siswa. Inilah sekarang di dokumen sudah ada 2 file. Yang satu file ulangan harian dalam bentuk Word, dan yang satunya ulangan harian dalam bentuk PDF. Nah, ini juga sama, saya buka coba. Inilah file ulangan dalam bentuk PDF yang bisa didistribusikan ke siswa. Sedangkan misalnya ini ada kesalahan, bisa diedit, misalnya ini 4-nya. Pada pengoperasian kolom, seandainya terjadi seperti ini, E-nya melompat ke halaman atau kolom berikutnya, di sini karena antara kolom 1 dengan kolom yang keduanya itu harus selalu imbang pembagiannya. Di sini untuk memutuskan masalah itu, taruh saja di posisi kursor di akhir, tambahkan saja 1 enter, otomatis dia itu jadi mengikut ke 6 E-nya. Nah, saya simpan lagi dalam bentuk PDF. Inilah file dalam bentuk PDF-nya. Sedangkan untuk mendistribusikan PDF ini ke siswa, itu bisa dikopikan dulu ke Word, ke HP, ataupun di sini pada komputer ataupun laptop, jika kita sudah terhubung ke internet, kita bisa juga membuka WhatsApp dari laptop maupun internet. Nah,
Caranya di sini kita buka saja Google Chrome ya. Kita buka Google Chrome. Nah, di sini kita tuliskan WhatsApp web. WhatsApp web seperti ini, kita enter. Setelah itu kita klik saja WhatsApp web. Saat muncul barcode ini, kita buka saja dari WA-nya. Kita buka dari WA-nya, kemudian klik titik 3 yang berada di atas, terus kita pilih WhatsApp web seperti ini. Kemudian kalau memang sudah pernah aktif, keluar saja, keluar dari semua perangkat. Nah, setelah muncul ini, kita paskan barcode-nya. Maka di sini WhatsApp komputer sudah siap untuk digunakan. Inilah bentuk WhatsApp webnya. Di dalam WhatsApp web pengoperasiannya sama. Demikian tadi video tutorial cara mengetik soal pilihan ganda untuk dibagikan ke siswa dengan cara daring. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.